Sekarang kita kembali lagi di sini untuk kelanjutannya, yaitu kita mau bikin untuk manajemen user. Kalau kemarin kita sudah bisa ya untuk klik manajemen user, di sini juga berubah. Ya, ini menunya juga berubah. Nah, kali ini kita di manajemen user ini akan menjadi seperti nanti. Ketika klik manajemen user, nah kita akan keluar sini ya. Ini adalah tabel. Tabel ini merupakan tabel isinya dari database ya, dari ini ya, dari air ini user. Nah, ini adalah ya, isinya dari database kita yang di lokal ya. Kemudian ini kita juga bisa nyari misalkan admin, kemudian warga, kemudian yang petugas ya, petugas dan seterusnya. Ya, nah R-nya sini read adalah kita baca dari tabel yang ada di database air. Kemudian ini untuk menambah, ya kita create, kita tambahkan, nanti kita juga bikin chain-nya, create untuk menambahkan data. Kemudian kita nanti juga bisa ubah ya, ubah data-datanya. Kemudian kita juga bisa hapus yang ada konfirmasinya. Nah, untuk bikin seperti ini, kalau tampilan kita awalnya masih seperti ini, nah kita gunakan yang namanya jQuery ya. Jadi kemarin kita sudah belajar ada HTML, CSS, Bootstrap, MySQL, PHP. Sekarang kita mainan jQuery. jQuery bisa kalian akses dari sini ya. jQuery. Nah, ya. jQuery itu apa? Ini bisa kita lihat ya. jQuery adalah library-nya dari JavaScript ya, mempermudah pemrograman JavaScript. Nah, untuk website aslinya jQuery itu ada di sini ya, jQuery. Nah, ini lengkapnya ada di sini, primbonnya ada di sini ya, API documentation. Ini primbonnya jQuery ya, ini ada di sini semuanya, komplit di sini. Nah, di sini juga ada tapi masih komplit yang di jQuery-nya. Nah, jQuery itu adalah library JavaScript dan kita mulainya seperti apa? Nah, untuk memulai kita harus linkkan ya, kita pakai library-nya. Library-nya kita pakai yang versi 371 min.js ya di sini. Untuk pakai library ini itu kita bisa download ya, bisa download kemudian gunakan di langsung aja lokal ya, atau kita bisa pakai CDN ya, atau namanya Content Delivery Network ya. Jadi kita nggak perlu download, tapi kita masukkan aja URL-nya di sini. Nah ya, dan kita sebenarnya kemarin kita juga sudah menggunakan untuk CDN juga sebenarnya. Nah, ini kita kemarin juga gunakan CDN nih. Ya, untuk Bootstrap kita gunakan CDN, Chartmin.js kita juga CDN, Simple Data Tables ini juga pakai CDN. Ya, sehingga kalau kita akses ini, kalau kita ngedit codingan kita ini, itu harus terhubung dengan internet. Kalau nggak terhubung dengan internet nanti ngaco semuanya nanti tampilannya. Ya, baik. Di sini pertama-tama kalau menggunakan jQuery, nah kita ambil dari sini ya, kita pakai aja CDN ya biar gampang, kita copy, kemudian kita pastekan di head ya, di elemen head kita pastekan aja di sini. Oh, bukan yang di situ, di sini ya. Kita kopikan di sini di elemen head sini ya, jQuery.js ya. Untuk ngecek kita bisa cek di sini websitenya kita, klik kanan inspect, kita cek di network apakah CDN-nya jalan atau enggak, kita reload ya. Nah ini ya, ini udah jalan ya, jQuery.min.js ya, ini ngambilnya dari aja googleapis.com ya. Berarti ini udah jalan library-nya. Nah, sekarang kita bikin file ini ya, bikin file jQuery-nya, file JavaScript-nya. Ya, jadi kalau diklik ke sini,
ini harusnya hilang, nanti tinggal muncul tabelnya aja ya. Kemudian nanti ada tombol ya seperti ini nanti ya, seperti tombol untuk nambah user dan seterusnya. Oke, untuk menghilangkan ini ya kita pakai jQuery, atau kalau kita mau kita mau mainan di sini, kita juga bisa ya konsol. Nah, oke, kita bikin file jQuery-nya dulu. jQuery-nya kita masuk ke di folder kita JS, kita bikin lagi new file air.js ya. Nah, air.js, starting jQuery seperti apa? Startingnya nih ada sintaksnya. Nah, ini ya. Ini sintaknya nih, $document ready. Kalau jQuery ini ini menandakan ada pakai jQuery ya. Dokumen ini adalah selektor. Ya, formatnya ini seperti ini, selektor dan .action. Jadi $ ke sini ya. Ini adalah selektornya, ini adalah actionnya. Kalau seperti ini berarti di elemen yang saat ini dia akan actionnya adalah hide, disembunyikan. Atau kalau modelnya elemen, nah ini ya pakai string p ya, pakai quote. Ini p adalah elemen p, dia di .hide, dia disembunyikan. Kalau kelas dia pakainya titik ya, kalau id pakainya hashtag seperti ini. Nah, kita starting dari sini. Ini adalah apa? Selektornya adalah satu dokumen. .ready, actionnya adalah ready. Maksudnya adalah jQuery akan jalan ketika satu dokumen HTML itu terloading sempurna, ya sudah terbuka sempurna, baru jQuery-nya itu jalan. Oke, kita masukkan ini dokumen .ready di sini. .ready, tak keluar. $document.ready. Oh, ini kebanyakan ya. Kebanyakan bisa kita hapus. Nah, ya. Document.ready function. Ya. Nah, ingat di JavaScript ini itu kurung kurawalnya itu banyak sekali. Jadi kalau kalian yang tidak ada autonya itu ngetiknya bisa seperti ini. Kurung buka, kurung tutup, jangan lupa dokumen, kemudian actionnya ready. Setelah ready, kurung buka lagi dan kurung tutup. Dalamnya ada function, kurung buka, kurung tutup lagi, geser sebelah kanan, kurung kurawal, baru di enter. Nah, seperti ini ya. Seperti itu, jadi tidak sampai salah sintaksnya. Nah, kita bisa ngecek apakah jQuery kita jalan. Kita bisa pakai console.log ya. Jangan lupa titik komanya, jQuery udah jalan nih. Ya, seperti ini kita save ya. Jangan lupa kita save. Kemudian kita running di sini. Lihatnya adalah di konsol. Kita running. Nah, ternyata nggak ada di sini. Ya, kita cek di networknya. Di network kita cek apakah ada. Oh, benar-benar. Ini belum ngelink ya. Ini belum ngelink ke kita, filenya kita di login index.php sini ya. File ini harus kita linkkan ya. Kita bikin script ya, script. Jadi nulisnya tadi kalau sudah ada autonya tinggal script, kita tab keluar source. Nah, dari sini ya mau akses ke air.js, berarti keluar dari login masuk ke JS, berarti keluar pakainya titik-titik slice. Nah, keluar kan nih JS, kemudian air ya. Oke, kita simpan. Nah, gitu aja, kita simpan. Kemudian kita balik lagi ke sini, kita run apakah air.js nya sudah oke nih ya, 200. Kita cek konsol. Nah, jQuery udah jalan nih ya. Oke. Ini ya, jQuery sudah jalan, berarti jQuery-nya sudah running. Nah, di sini kita juga bisa mainan, misalkan
kita mau meng-hide ya, mengumpetkan, menyembunyikan ya, menyembunyikan ini ya, kita mainan inspect satu baris ini mau kita sembunyikan ya, tinggal dilihat aja ini satu. Nah ini ya satu baris, berarti di class row, berarti selektornya adalah class row akan hilang. Oke, kita konsol. Nah mainannya adalah dollar, selektornya kelas, jangan lupa pakai titik, berarti kelas row dot hide. Nah seperti ini, kita enter. Nah hilang kan. Kalau mau kita keluarkan lagi, kita pakai panah ya, panah atas bawah. Nah show, lawannya hide adalah show. Nah ini keluar lagi. Kalau mau pelan-pelan bisa di hide, kita kasih waktunya misalkan 3000 milisecond ya, kita enter. Nah ya, itu hide. Nah actionnya itu ada di sini. Nah ya, ada fade, ada slide, silahkan bisa dicoba ya. Oke, itu caranya ya. Atau misalkan kita mencoba yang slide up, slide down ya. Udah slide down, kita enter. Nah ini ya, slide down seperti itu, pelan-pelan selama 3 detik. Mau menghilangkan ya pakainya slide up, enter. Nah ya seperti itu. Nah oke, kita refresh lagi ya, kita refresh seperti ini. Nah ini kita ketika klik manajemen user, ininya hilang ya, ini 1, 2, ini hilang ya. Tadi ingat bahwa ini ada di row ya, row. Oke, kita lihat di sini yang row. Nah ini ya, row, view detail bener ya, jangan sampai salah selektor ya, view detail. Untuk menghilangkan ini ya, kalau kita pakainya class row, itu berarti nanti 2 ini akan hilang ya, yang kelasnya sama akan hilang semuanya. Untuk membedakan ya, kita pakai gunakan ID-nya misalkan summary ya. Kemudian yang ini yang grafik ya, bar chart example, ini ya, bar chart example, area chart example. Ini yang sebelah sini kita kasih ID-nya adalah chart ya. Oke, kita simpan dulu. Nah kalau sudah, oke, kita masuk ke sini lagi, air.js ya, kita sembunyikan. Jadi kita sembunyikan yang summary. Oke, selektor jangan lupa, summary adalah ID ya, ini ID, berarti pakainya adalah hashtag summary. Kemudian dot hide ya. Oke, kita simpan, kita balik ke sini, kita refresh. Nah udah hilang kan yang summary. Kemudian kita hilangkan juga yang ini ya, yang apa namanya, chart, yang chart. Nah ini ya, ID-nya chart, kita hilangkan yang ID-nya chart ya, tinggal koma. Nah chart. Oke, kita refresh. Nah hilang ya, sudah sama ya, sudah sama seperti ini. Jadi kalau klik manajemen user sudah seperti ini, database example seperti ini. Nah sekarang kita akan ngambil ini datanya dari defaultnya ya, defaultnya sini itu nanti dihapus saja. Oke, ini bisa kita klik, kita sederhanakan seperti ini, database sampel, misalkan kita ubah data user ya, data user. Kemudian ini apa nih, data, misalkan kita mau ganti ya, kita mainan font awesome, kita cari yang users misalkan. Nah ini ya, users, kita ini, kita copy, kita ubah yang sini ya. Nah
kita save ke sini, kita refresh. Nah, data user. Kemudian ini misalkan kemepetan, ini kasih spasi-spasi bisa, oh nggak bisa nih, nggak bisa. Kita gunakan spasi ya di pakainya bootstrap. Nah, bootstrap 5 kita pakai spacing. Oh, nggak ada ya. Space bootstrap 5. Oh ya, ini flex 5 flex. Ini bukan yang ini. Yang utilities, ini border center align. Nah, ini tinggi. Nah, ini spacing ya. Space marginnya kita biar geser ke kanan, berarti marginnya kanan. Margin kanan itu pakainya ini margin kanan itu E, berarti ME, besarnya misalkan 2 ya. Dah, kita tinggal kasih misalkan ME 2, bahkan geser. Oh ya, ini ya, geser. Kalau mau kasih warna seperti biasa, dikasih misalkan teks apa nih, teks dark. Oh enggak begitu ya, teks sukses. Nah, ini hijau misalkan. Oke, udah. Data user seperti ini. Kalau mau dikasih biar apa namanya, biar ini kita lihat dari dokumen, biar ada animasinya, misalkan on website, styling icon, kemudian animate ya, misalkan apa ya, fade ya, misalkan fade tinggal dikasih FA fade. Oke, tinggal kasih FA fade, sini di refresh. Nah, oke. Nah, kemudian kalau sudah ini tinggal dihapus ya, ini dihapus, disisakan yang baris satu aja, Tiger Nixon. Oke, caranya ini dihapus. Nah, ini pakainya tabel ya, ID-nya data simple. T-head adalah tabel head, ini tabel headnya ini. TR tabel row baris ya, ini satu baris, segini ini satu baris. TH tabel head, ini berarti yang di sini kalau head itu kan dia akan bold dan dia di tengah ya, tabel head. Kemudian table foot kita nggak pakai ya, kita nggak pakai table foot. Nah, ini kita ganti dulu, kita sesuaikan dengan ini ya, username, nama, alamat, kota. Username, nama, alamat, kota, nama, alamat, kota, telepon, level, tipe telepon, level, tipe Tubaga 4667. Ya, surname, nama, alamat, kota, telepon, level, tipe, status. Ya, ada status. Oke. Kalau ini efeknya seperti ini. Nah, 1, 2 ini udah benar. Ini kenapa garisnya nggak muncul? Karena jumlah kolom yang di head dengan yang di bodinya ini nggak sama, makanya garisnya hilang. Nah, biar sama, oke, ini kita pakai satu data aja, yang lainnya kita delete. Ini di tabel body, TR ini tabel row, TD ini tabel data, ini kolom ya, ini isinya kolom-kolomnya. Oke, kita dari sini kita delete sampai dengan ke sini. Ya, oke, kita del. Ya, kita del, refresh. Nah, habis tinggal 1. Nah, oke. Nah, sekarang kita masukkan PHP-nya ya, untuk ngambil data dari database. Oke. Kita $key, kita bikin variabel baru untuk query, kemudian jangan lupa koneksinya, kemudian query-nya, select. Nah, ini ya, username, nama, alamat, username, nah, nama,
nama, alamat, kota, telepon, level, tipe, status dari tabel user. Oke, kita urutkan order by, urutkan dengan kolomnya level ascending ya, A ke Z. Ini ascending. Ingat ya, ini penamaannya ini harus sesuai dengan kolom yang ada di tabel kalian. Ya, nah ini tabel user, besar kecilnya juga sama. Ya, ini juga sama ya, level-level ya, harus sama. Kemudian kita ngambil datanya, kita gunakan lagi while $d ya, kita variabel untuk menampung isinya. My_i fetch row, kita pakai row lagi aja. Oke, ya query-nya. Kemudian kurung awal, buka dan tutup, kita enter. Nah, kalau sudah kita ambilin satu-satu ya. Oke, kata gini, kita ambilin satu-satu ya, $user ya, kita bikin variabel user sama dengan $d ya, ini ya, ini $d ini datanya dalam bentuk array. Ingat, user yang ini berarti array dimulai dari 0 ya, dari elemen 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi $d 0 itu user. Kemudian nama $d1 ya, nama, alamat dengan $d2, alamat, kota, $d3, kota, telepon $d4, telepon, level $d5, tipe $d6, tipe, status $d7 ya. Oke, kita simpan. Kemudian kita keluarkan pakai echo ya. Nah, echo ini kita cut ya, dari tr sampai slash tr kita cut, kita pastekan ke sini. Nah, oke, kita tab biar rapi. Nah, tinggal kita masukkan user, masuk ke sini, $user, $nama, alamat, $kota, telepon, level, tipe, status. Oke ya. Jangan lupa ya, ini tr-nya di echo dan semua ini di dalam while. Nah, ini ya. Oke, kalau sudah kita refresh di sini. Nah, udah ya. Ini datanya sudah keluar semuanya ya, data yang di sini dengan data yang di sini sudah sama. Nah, ini bisa kita lihat ya, ini karena saya bikin dummy warga ya, biar kelihatan datanya banyak ya. Kita searching admin, keluar, petugas juga keluar, bendahara juga keluarga, keluarnya banyak ya, seperti ini. Oke, ini adalah yang read, jadi kita nyoba untuk mengeluarkan data ya. Oke, sampai di sini dulu, silahkan dicoba dulu, nanti setelah ini kita lanjut yang untuk bikin masukan data. Baik, terima kasih, silahkan dicoba.